Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Purnamasari, guru SMP 41 Seluma, salah satu desa terpencil dan tertinggal di Kabupaten Seluma. Mengajar di desa terpencil dan tertinggal bukan berarti pemikiran dan kemampuan kita harus terpencil dan tertinggal pula. Bukankah banyak orang-orang sukses yang juga berasal dari desa terpencil dan tertinggal? Menjadi guru di abad 21, kita harus melek dengan teknologi. Kalau tidak, kita akan kalah dengan siswa. Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian." Akan tetapi, secanggih apapun teknologi, tetap tak dapat menggantikan peran guru. Cara menyampaikan materi, penguasaan kelas, dan kasih sayang guru, itu yang tak dapat digantikan. Kita mulai yuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, nusa satu bangsa. 1, 2, 3. Lagu wajib nasional tadi semoga menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Nah, sekarang kita membaca ayat suci Al-Quran dulu ya. Hari ini yang bertugas membaca ayat suci Al-Quran siapa? Surat Al-Alaq, bacakan. Di sana ada ayat-ayat sajadahnya. Silakan Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La tuti'tu wajjudu wa qatarib. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak masuk. Masuk semua ya? Baiklah, Ibu absen dulu ya nak. Abe Linda. Renaldi. Hadir Bu. Yanti. Hadir, Bu. Pina. Hadir, Bu. Berarti semuanya hadir ya hari ini? Anak-anak Ibu, ada yang masih ingat? Kemarin kita mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah sendiri atau mutmain. Nah, coba ada nggak yang masih ingat di sini apa itu sholat yang dilakukan secara berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, dan sholat sunnah yang dilakukan tidak boleh berjamaah, harus sendirian. Ada yang bisa jawab? Ya, Pika, silakan. Sholat sunnah berjamaah di atas
diantaranya sholat id atau hari raya, sholat gerhana, dan sholat di hujan. Sholat sunnah sendiri, contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat istikharah, dan sholat rawatib. Ya, itu bisa. Ada sholat sunnah istikharah, ada sholat sunnah istisqa. Ada yang bisa jawab apa itu sholat sunnah istikharah dan sholat sunnah istisqa? Ada? Nah, ya Ibu, silakan. Sholat istikharah adalah sholat yang dilakukan untuk menentukan dua pilihan. Ya. Istiqo adalah sholat meminta hujan di saat kemarau panjang. Oh ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu, ya. Nah, jadi sholat sunnah istisqa itu adalah sholat sunnah untuk meminta hujan ketika kemarau panjang. Itu sholat sunnah yang kita lakukan pada saat menentukan dua pilihan. Jadi kita bingung nih menentukan dua pilihan. Mau pilih yang ini apa pilih yang ini ya? Contoh, seandainya kita mau memilih saya masuk SMA 1 apa saya masuk ke SMA 2 ya atau masuk EMAN ya. Nah, untuk menghilangkan kegalauan di dalam hati kita itu, maka lakukanlah sholat istikharah, menentukan dua pilihan ya. Kompetensi dasar kita pada hari ini melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Selanjutnya mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Menjelaskan macam-macam sujud, siswa dapat menjelaskan pengertian macam-macam sujud, siswa dapat memahami dalil naqli tentang macam-macam sujud, dan siswa dapat mempraktekkan macam-macam sujud. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam sujud. Sujud itu ada 3 macam. Yang pertama, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian sujud syukur itu kapan sih kita melakukannya? Pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah dan kita terhindar dari musibah. Sujud yang kita lakukan ketika kita terhindar dari musibah itu, contoh musibah banjir, kita selamat dari musibah banjir, musibah tsunami, musibah gempa bumi yang dahsyat, kemudian kita terselamatkan, atau ketika ada kecelakaan kita selamat dan sedangkan itu orang-orang lain sudah bergelimpangan, kita selamat sendiri, maka kita lakukan sujud syukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah, terhindar dari musibah. Itu namanya sujud syukur. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita lupa bacaan sholat. Di sini ada sering nggak kalian lupa bacaan sholat? Lagi sholat, Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca ayat pendek, terus pas langsung ke rakaat kedua atau rakaat ketiga, kalian tahu tadi rakaat keberapa ya? Kita lakukan, maka kita lakukan sujud sahwi. Adalah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini apa sih? Sujud tilawah ini sujud yang apabila kita lakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sejadah dibacakan. Nah, Ibu ada hadiah untuk kalian. Ada pena ini reward untuk kalian. Siapa yang bisa atau siapa yang ingin bertanya dan bisa menjawab pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya? Nah, ya, Abelinda silakan. Boleh tidak kita sujud kepada selain Allah, contohnya raja ataupun pemimpin? Tadi Abelinda bertanya tentang boleh enggak kita bersujud kepada selain Allah, contohnya kepada raja kita bersujud, boleh tidak? Sebelum Ibu jawab, ada enggak ya di antara anak-anak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan Abelinda? Ya, coba Resti silakan. Tidak boleh, karena kita cuma boleh bersujud itu hanya kepada Allah. Kalau kita bersujud kepada selain Allah itu namanya syirik. Nah, Resti menjawab tidak boleh kita sujud kepada selain Allah, karena apabila kita bersujud kepada selain Allah itu namanya syirik. Karena Resti sudah bisa menjawab pertanyaan
lakukan pas sholat. Emang sholat kita tidak batal, Bu, kalau kita melakukan yang bukan gerakan sholat? Nah, itu Pina bertanya nih. Kata Pina, apakah batal, Bu, ketika kita melakukan sujud tilawah? Karena kan sujud tilawah itu bukan gerakan sholat. Kan sujud tilawah di dalam sholat, apakah batal? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Yanti. Tidak batal, karena sujud tilawah itu disunahkan ketika mendengar ayat-ayat sejadah agar setan yang menggoda menjadi pergi. Sholat kita tidak batal ketika kita melaksanakan sujud tilawah. Bahkan sujud tilawah itu adalah sujud yang disunahkan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sejadah. Waktu tes dulu siapa yang dapat uang, siapa yang dapat pena, ayo. Jadi Yanti duluan. Yanti mau yang mana? Oh, mau pena. Jadi duit 2.000. Pina yang mendapatkannya. Tepuk tangan. Sekarang kita bagi kelompok dulu, ya. Silakan anak-anak membagi kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti kalian mengerjakan LKPD ini sesuai dengan penjelasan Ibu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian lihat dulu ya penjelasan Ibu di video ini. Ibu capek deh menjelaskan di sini. Jadi lebih asik kalau Ibu pindah ke sini ya. Ibu sulap dulu ya. Mantranya kalian bilang Bismillahirrahmanirrahim ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu sudah ada di sini. Jadi Ibu menjelaskannya dari sini ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD kalian, Ibu akan mengulang kembali penjelasan Ibu tadi. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan, kita membahas tentang macam-macam sujud. Sujud ada 3. Sujud yang pertama itu sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah. Contohnya sujud pada saat kita mendapatkan juara. Juara pertama adalah jeng jeng jeng. Maka kita sering melakukan sujud. Pernah lihat kan orang menang perlombaan tuh, seperti artis-artis dangdut tuh yang juara kontes ini dimenangkan oleh Lesti. Lalu Lesti melakukan sujud. Nah, sujud yang dilakukan oleh Lesti itu merupakan sujud syukur. Kemudian ada pemain bola seperti contoh begitu ini. Nih. Dilakukannya adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian sujud syukur juga bisa kita lakukan pada saat kita terhindar dari musibah. Nah, seperti itu. Ketika kita terhindar dari musibah, kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Sebagai rasa terima kasih kita melakukan sujud kepada Allah. Nah, bagaimana ya cara melakukan sujud syukur? Yang pertama, kita membaca niat terlebih dahulu. Nawaitu sujudas syukri sunatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Mau tahu bagaimana cara melakukan sujud syukur? Kita lihat ya video berikut ini.
Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan tak kala seseorang mendapatkan nikmat maupun terhindar dari bahaya. Cara melakukan sujud ini ketika kalian berdiri, duduk, atau berbaring, kemudian mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, maka apa yang dilakukan? Menghadap kiblat. Berapa kali? Cukup 1 kali saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu tadi penjelasan dari video cara pelaksanaan sujud syukur. Gunanya apa sih Bu melakukan sujud syukur? Kok ngomongnya gitu sih? Sujud syukur, ya namanya syukur, berarti kita bersyukur dong atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melaksanakan sujud syukur itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kemudian kita juga menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Kita tahu, kita yakin bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu semuanya atas nikmat yang telah Allah berikan, bukan atas dasar kekuasaan kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah sujud sahwi. Kalian pernah nggak sih lupa? Sudah rokaan keberapa ini ya? Kayaknya 2 deh. Udah 3 deh. Tadi udah tahiyat awal belum ya? Sering gak seperti itu? Ibu juga sering sih. Sebenarnya itu adalah godaan setan loh. Nah, bagaimana agar godaan setan itu terlepas dari diri kita? Caranya kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bagaimana cara melakukannya? Lihat yuk. Udah berapa rokaat tadi ya? Pernah nggak kalian lupa ketika di dalam sholat? Rupa rokaatnya, rupa apakah kalian sudah baca atau belum? Nah, terus jika seperti itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hilangkan keraguan di dalam hati kita. Jika kita ragu dengan rokaat, maka ambillah yang sedikit ya. Lalu kemudian kita melakukan apa? Kita lakukan sujud dulu, baik itu sebelum salam atau setelah salam, dan lanjutkan sholat hingga selesai. Seperti ini ya. Pertama, kita sujud dulu dengan merapatkan kedua telapak kaki kita. Lalu membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, kemudian setelah membaca ini, kita duduk kembali tanpa membaca apapun. Lalu apalagi ya yang harus kita lakukan? Kemudian kita lakukan sujud kembali seperti sujud yang pertama. Lalu membaca lagi Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian salam dan selesai. Nah, sudah lihat kan cara melakukan sujud sahwi? Nah, itu cara melakukannya. Jadi, kalau di dalam sholat kita lupa, maka sebelum salam kita melakukan sujud sahwi agar setan yang menggoda kita tadi lari dan tidak akan menggoda kita lagi. Dan selain itu kita juga harus khusyuk loh di dalam sholat, jadi agar tidak digoda oleh setan. Baiklah, yang ketiga adalah sujud tilawah. Kamu tahu nggak sujud tilawah itu apa? Nggak tahu? Sini ya, Ibu jelasin. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan pada saat kita mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu apa sih? Biasanya di dalam Al-Quran itu ada tanda seperti masjid loh. Ada tanda seperti masjid seperti ini di akhir ayat sajadah itu. Kemudian juga ada wasjud waqtarib. Itu salah satu contohnya. Itu ada kata-kata sujudnya, itu biasanya seperti itu. Sujud sajadah ini atau biasa dengan sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat dan juga di luar sholat. Kalau di dalam sholat
kita melaksanakannya bagaimana, Bu? Kalau di dalam sholat, begini nih cara melakukannya. Sujud di dalam sholat. Berikut ini cara sujud tilawah di dalam sholat. Ketika imam membaca surah yang mengandung ayat-ayat sajadah yang berbunyi ayat-ayat sajadah, kemudian langsung takbir tanpa mengangkat tangan, lalu sujud. Allahu Akbar. Ketika sujud membaca bacaan sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Atau bisa juga membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sawqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah membaca bacaan, lalu bangun dari sujud, lanjutkan ayat dan meneruskan sholat kembali. Di luar sholat, bagaimana cara melakukannya? Lihat video berikut ini. Berikut ini cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika mendengar atau membaca bacaan yang mengandung ayat-ayat sajadah seperti فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, maka langsung menghadap kiblat dan berniat di dalam hati, lalu sujud dan membaca ayat-ayat sajadah. لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. Kemudian takbir lagi untuk duduk. Kemudian salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana? Sudah nonton kan videonya? Cara pelaksanaan sujud tilawah di dalam sholat dan cara pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat. Jadi nanti kalau seandainya anak-anak ibu sudah mendengarkan ayat-ayat sejadah, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud, ya. Pahalanya besar loh. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah mengerti belum sekarang macam-macam sujud? Sujud tadi kan ada 3 ya. Jadi kita biasakan dong ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ketika kita lupa akan bacaan sholat, ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah, maka lakukan sujud seperti yang telah ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anak, itu dulu penjelasan ibu kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan untuk sujud dan berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan ya. Dadah. Wow, sekarang ibu sudah kembali lagi. Setelah mendengar penjelasan dari video pembelajaran, anak-anak mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Anak-anak juga bisa memutar kembali video pembelajaran melalui link yang telah dibagikan. Ini tadi membahas tentang sujud syukur, kelompok 2 membahas tentang sujud sahwi, dan membahas tentang sujud tilawah. Nah, sekarang yang sudah siap maju ke depan. Oke, kelompok 1 ya. Nanti kelompok 2, kelompok 3 menyusul untuk maju ke depan ya.
merupakan hasil diskusi kami mengenai sujud syukur yang akan dibacakan oleh teman kami. Sujud syukur adalah 1. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Adapun tata cara melakukan sujud syukur adalah 1. Berniat dengan menghadap kiblat. 2. Takbir seperti takbiratul ihram dalam sholat. Teman-teman yang hasil diskusi kami, apakah ada yang bertanya? Silakan Pina. Teman-teman, tadi Pina bertanya, apa sih manfaat sujud syukur? Yuk, silakan, ada yang bisa jawab? Ada, ya silakan. Apa jawabannya? Manfaatnya 1. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengucapkan rasa syukur. 3. Bentuk kepasrahan. 4. Semakin mendekat diri kepada Allah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Paham. Tadi hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa tadi? Sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian selain itu sujud syukur kita lakukan juga apabila kita terhindar dari bencana atau dari musibah, ya. Apa manfaat sujud syukur? Rasa syukur kita kepada Allah. Selanjutnya menghilangkan sikap sombong di dalam diri kita, ya. Kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang kita lakukan ketika kita lupa dalam bacaan kita di dalam sholat. Maka kita lakukan sujud sahwi. Yang ketiga apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan apabila kita mendengarkan ayat-ayat sajadah dibacakan. Bagaimana, sudah paham anak-anak Ibu? Ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bacaan baca basiah. Nanti di rumah tugas kalian mengerjakan halaman 122 di buku paket kalian. Paham?